Cikgu tak sampai lagi. Kenapa kau orang lambat? Selalu awal. Ipin ni. Pagi-pagi sibuk cari buku latihan matematik. Tapi tak jumpa pun. Buku tu kan dah hantar. Kenapa kau punya ada? Aku dah hantar hari tu. Apa Upin? Duduk, si datang. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahman dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari kelas 2J dengan NPM 121020023. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran organisasi dari mata kuliah Manajemen Inovatif. Apa tuh, cikgu? Ini adalah video mengenai pembelajaran organisasi. Itu apa? Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Ada 3 karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Ada juga 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Kunci yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, yaitu seperti membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua, investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat, mengukur tolak ukur menelusuri pembelajaran. Dan yang kelima, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Kunci yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, yaitu seperti menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Lalu ada kunci yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan dampak, seperti implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan yang terakhir, identifikasi mental model proses organisasi. Selanjutnya, resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu adanya tindakan seperti 1. Proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. 2. Perubahan memperkuat adanya daya dorong, daya ungkit perubahan, dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Ada juga anggota organisasi yang tidak sadar menolak pembelajaran. Contohnya seperti fokus pada fragmentasi daripada sistem, lalu menekankan kompetisi di atas kerjasama. Ada juga meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang. Dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dan yang terakhir, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Selanjutnya, aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Contohnya seperti organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya, sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Ada juga proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan
restrukturisasi organisasi. Ada juga proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu pertama, berpikir pragmatik, kedua, kompetitif, dan reaktif, melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat, sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Sekian, terima kasih sudah menyimak video ini.